Ya, baiklah, gue Irsyad Fadal. Di sini gue akan menjelaskan tentang perangkat keras jaringan komputer. Ya, ini adalah tugas TIK yang diberikan oleh guru TIK kami, yaitu SMP Negeri 1 Arut Selatan, kepada seluruh siswanya yang kelas 9. Ya, sekarang jika kalian search di YouTube dengan keyword tugas TIK perangkat keras jaringan komputer, maka kalian akan banyak menemukan video-video dari channel siswa-siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Arut Selatan. Ya, gue di sini akan menjelaskan tentang perangkat keras jaringan komputer ini dengan media PowerPoint. Ya baiklah, kita mulai saja. Di sini gue akan menjelaskan tentang 7 perangkat keras jaringan komputer beserta apa itu jaringan komputer. Ya, perangkat-perangkat tersebut yang pertama adalah modem, kabel konektor, kartu jaringan, hub, repeater, bridge, router, dan jaringan komputer. Ya, kita mulai dari jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Dan juga agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau service. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Ya, kemudian kita akan lanjut ke yang pertama, yaitu modem. Nah, modem berasal dari singkatan modulator, yaitu bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Dan yang kedua yaitu DEM, modulator, bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Ya, modem itu adalah device yang mampu membuat terkoneksi dengan internet melalui jalur telepon standar. Nah, modem itu berfungsi untuk komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Bisa juga diartikan perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Ya, ini adalah gambar modem. Dan modem itu juga ada beberapa jenis ya. Ya, ada modem internal, modem kabel, modem tanpa kabel, dan masih banyak lagi. Ada seperti modem GSM dan lainnya. Untuk lebih lengkapnya kalian juga dapat mencari tentang modem ini di Google atau internet. Ya, selanjutnya kita masuk ke kabel konektor. Nah, kabel konektor adalah kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, ini adalah kabel UTP. Yang panjang-panjang ini adalah kabel UTP. Di dalam kabel UTP ini terdapat 8 helai kabel halus atau yang lebih kecil. Dan kadang-kadang bila diperlukan di antara dua komputer yang dihubungkan dengan kabel ditempatkan hub. Nah, kabel yang digunakan adalah UTP. Ya, UTP itu sudah saya jelaskan. Kemudian ini bagian atasnya, bagian ujung-ujung dari kabel UTP ini disebut konektor TJ45 atau TJ45. Ya, kita selanjutnya akan masuk ke yang ketiga, yaitu kartu jaringan. Nah, kartu jaringan atau network interface card atau juga network card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Nah, jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yakni NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis.
Contoh untuk NIC yang bersifat fisik itu adalah NIC Ethernet dan token ring. Nah, sementara NIC yang bersifat logis adalah loopback adapter dan dial-up adapter. Untuk penjelasannya kalian dapat mencari itu di internet. Silahkan saja search Google. Juga setiap jenis NIC diberi nomor alamat yang disebut sebagai MAC address yang dapat bersifat statis atau dapat diubah oleh penggunanya. NIC ini juga nama lainnya adalah modem internal yang dapat mengirimkan data dengan kecepatan 4 KB per second. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke hub. Baiklah, hub adalah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. Nah, ini adalah gambar hub. Dapat kita lihat di sini kolom-kolom yang sepertinya cocok dengan konektor TJ45. Nah, jadi kabel-kabel network yang digunakan tiap-tiap komputer itu adalah kabel konektor tersebut, kabel UTP, yang kemudian ujungnya yang berupa konektor TJ45 itu dihubungkan ke hub ini. Nah, hub berfungsi sebagai penerima sinyal dari sebuah komputer yang merupakan titik pusat yang menghubungkan seluruh komputer dalam suatu jaringan. Nah, hub ini adalah titik pusat dari beberapa komputer yang terhubung jika menggunakan kabel konektor. Jadi beberapa komputer itu yang terhubung dengan hub menggunakan kabel konektor itu nama lainnya dapat juga kita sebut dengan topologi jaringan. Ada beberapa jenis topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi jaringan linear, yang kedua topologi jaringan bus atau bus, dan yang ketiga topologi jaringan star atau topologi jaringan bintang. Ya, kita lanjut saja ke yang nomor berapa ini? Ya, yang jelas repeater. Ya, repeater sering juga disebut sebagai penguat sinyal, adalah alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel pada jaringan yang kemudian dipancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal asli yang pertama diterima dengan segmen kabel tersebut. Ia bisa juga mengembalikan kekuatannya sinyal asli seperti dari pusatnya. Fungsi repeater itu memperluas sinyal dari server, kemudian mengover daerah-daerah yang lemah sinyal dari server. Ketiga, mempermudah akses sinyal Wi-Fi dari server. Keempat, meneruskan dan memperkuat sinyal. Yang kelima, mempermudah pengiriman data ataupun informasi. Keenam, tidak perlu membangun jaringan kabel yang sangat panjang. Jika menggunakan repeater ini, ya otomatis tidak perlu menggunakan jaringan kabel karena sinyal dari pemancar itu dapat kembali dapat diperluas, jangkauannya dapat diperpanjang karena repeater ini akan memperkuat sinyal yang dia tangkap. Ya, ini adalah gambar kegunaan dari repeater. Dapat kita lihat bagaimana repeater bekerja. Yang pertama, wireless router atau access point mengeluarkan sinyal yang kemudian ditangkap oleh repeater. Nah, kemudian repeater ini akan menguatkan atau memperpanjang sinyalnya ke daerah yang lebih jauh lagi dari daerah wireless router. Ya, di sini ada gambar laptop dan PC yang aslinya tidak dapat menerima sinyal dari access point. Tapi setelah ada
setelah digunakan repeater, laptop dan PC itu menjadi dapat menerima sinyal yang dikeluarkan oleh access point, yang kemudian yang sinyal itu diperkuat oleh repeater. Ya, selanjutnya ada Bridge. Nah, Bridge itu adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan. Ya, dari namanya saja kita tahu yaitu Bridge itu seperti jembatan ya. Bridge itu seperti jembatan. Dia dapat menghubungkan dan memisah jaringan. Itu juga Bridge dapat menghubungkan dan memisah paket data yang akan dikirimkan ya. Kemudian ini adalah gambar Bridge. Selanjutnya juga Bridge itu berfungsi untuk memisahkan suatu paket data yang harus dikirimkan pada suatu jaringannya sendiri atau pada jaringan yang lain apabila kedua jaringan tersebut terhubung. Ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bridge itu seperti jembatan. Dia dapat memisahkan atau menghubungkan paket data yang harus dikirimkan pada suatu jaringan yang lain atau jaringan dia sendiri. Ya, berhubung saya agak haus, jadi izinkan saya minum. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke router ya. Yaitu router berfungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu internet working atau WAN dan mengelola penyeluruhan lalu lintas data di dalamnya. Ya, itu adalah gambar dari beberapa routers. Selanjutnya di sini ada tugas-tugas routers. Yang pertama, mengatur jalur sinyal secara efisien. Yang kedua, mengatur pesan di antara dua buah protokol. Yang ketiga, mengatur pesan di antara topologi jaringan linear, bus, dan star. Yang keempat, mengatur pesan di antara melewati kabel fiber optik, kabel koaksial, atau kabel twisted path. Ya, ini yang terakhir. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan media maupun penyampaian. Karena ya saya juga manusia biasa dan sumber-sumber media yang saya buat ini kebanyakan berasal dari Wikipedia Indonesia. Ya, sekian dan terima kasih. Saya Irsyad Fadal. Bertemu di perjumpaan selanjutnya.